Apa sih peran audit klinik dalam clinical governance dan patient safety? Sebelum saya membahas tentang peran audit klinik itu sendiri, mungkin saya singgung tentang clinical governance dan patient safety terlebih dahulu ya. Kemudian tujuan audit klinik itu sendiri. Sebenarnya tujuan audit klinik kita dari yang video sebelumnya kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk mengidentifikasi gap atau kekurangan atau kelemahan antara yang seharusnya yaitu kriteria eksplisit tadi ya atau standar dengan yang sesungguhnya. Jadi apa yang terjadi sesungguhnya di rumah sakit atau layanan kesehatan itu seperti apa, gapnya itu apa. Kemudian kalau kita sudah identifikasi gapnya, maka kita bisa merumuskan suatu perubahan. Jadi melakukan perbaikan atas dasar bukti yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita lanjut ke peran audit dalam clinical governance itu tadi. Clinical governance itu apa sih? Clinical governance atau tata kelola layanan klinik ya. A framework through which healthcare institutions are accountable for continuously improving the quality of their services and safeguarding high standards of care by creating an environment in which excellence in clinical care can flourish. Jadi suatu kerangka kerja, a framework ya. Jadi suatu kerangka kerja dalam suatu institusi pelayanan kesehatan agar institusi tersebut accountable untuk secara berkesinambungan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau perbaikan kualitas dalam pelayanan ya, dalam pelayanan. Kemudian memastikan bahwa pelayanan yang diberikan adalah sesuai dengan standar perawatan yang tertinggi yang bisa dilakukan dengan menciptakan environment atau lingkungan yang baik sehingga mampu menyuburkan atau membuat perawat, dokter, semua yang melayani di situ itu dapat bersemangat atau melakukan performance yang terbaik. Jadi lingkungan kerjanya itu baik sehingga semua bisa melakukan performa kerja yang terbaik atau tertinggi. Ya, jadi clinical governance suatu cara untuk memastikan bahwa semua yang dilayani oleh sistem kesehatan dapat dirawat dengan baik. Bagaimana caranya biar semua yang dilayani itu dirawat dengan baik? Maka sistem tersebut membuat staf dapat bekerja dalam kondisi terbaik dan mampu menunjukkan performa dengan standar tertinggi yang mampu dilakukan. Itu clinical governance. Nah, salah satu komponen clinical governance di sini adalah clinical audit atau audit klinik ya. Karena tadi audit klinik itu mencari gap atau kekurangan atau mengidentifikasi apa yang belum dilakukan dari kriteria atau standarnya. Apa yang belum terlaksana atau belum terimplementasi dengan baik di lapangan itu apa? Kalau itu bisa diketahui, maka kita bisa melakukan perbaikan sehingga clinical governance-nya bisa tercapai gitu. Jadi clinical audit adalah cara atau salah satu komponen, salah satu hal yang penting, elemen penting dalam mewujudkan clinical governance yang baik. Kemudian patient safety. Saya rasa materi patient safety sudah disampaikan oleh Dr. Titi tentang keselamatan pasien, bagaimana keselamatan pasien itu sangat penting dalam layanan kesehatan. Bagaimana bahwa malpraktek ataupun kasus-kasus tuntutan terhadap layanan kesehatan itu bisa dikurangi, bisa diminimalisasi dengan memperhatikan aspek-aspek dalam patient safety. Dan bahwa budaya kerja staff culture of safety itu kalau dalam gambar ini bisa disamakan dengan patient
patient safety. Jadi bahwa budaya kerja dengan memperhatikan keselamatan pasien, tentu saja itulah yang akan menjadi patient safety itu sendiri. Jadi audit klinik itu juga membantu membangun budaya kerja yang lebih baik. Bagaimana bisa membantu membangun budaya kerja yang baik? Karena dengan audit klinik tadi kita tahu gap-nya, kita tahu apa yang belum kita lakukan dengan baik itu apa. Sehingga kalau dalam budaya kerja itu ada yang masih harus kita perbaiki, kita tahu apa yang harus diperbaiki, maka kita akan dapat memperbaikinya. Nah, apa bedanya audit klinik dengan penelitian? Ini kita sudah masuk ke tujuan pembelajaran ketiga ya, yaitu perbedaan audit klinik dengan penelitian. Saya sampaikan cukup singkat saja. Kita lihat di tabel ini nih, di sini adalah clinical audit, di sini adalah research. Kalau clinical audit ini tujuannya apa? How close is current practice to best practice? Tapi kalau research tujuannya apa? What is best practice? Jadi kalau clinical audit ini tujuannya hanya untuk mengevaluasi apakah praktek yang sekarang terjadi itu sudah sesuai dengan best practice yang sekarang diyakini atau yang berlaku. Tetapi kalau research ini kita mencari tahu sebenarnya best practice yang terbaik atau praktek yang terbaik itu apa. Jadi kita berusaha mencari tahu best practice yang lebih update, yang lebih baik lagi gitu. Tapi kalau clinical audit sebenarnya hanya mengevaluasi apa yang terjadi sekarang dengan best practice yang sekarang ini diyakini atau yang berlaku saat ini. Kemudian tujuannya lagi adalah untuk improve healthcare service, jadi memperbaiki pelayanan kesehatan. Tapi kalau research itu improves knowledge atau untuk mencari pengetahuan baru. Kemudian clinical audit dilakukan oleh anggota tim audit dari berbagai bidang ilmu. Kalau research dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh peneliti, tentu saja ya, oleh peneliti. Bisa dari berbagai bidang ilmu juga, tapi memang tujuannya adalah untuk meneliti. Kemudian clinical audit ini practice based, jadi berdasarkan praktik ya. Tetapi kalau research ini teori driven, jadi didasarkan pada teori ya. Jadi research ini bisa untuk mencari teori atau untuk mencari bukti pembenaran atau penolakan suatu teori. An ongoing process, jadi clinical audit ini terus-menerus dilakukan. Jadi kalau sudah ketemu hasilnya, dimonitoring, dievaluasi, monitoring, evaluasi, nanti ketemu gap lagi, dikaji lagi, ketemu gap lagi, masuk ke audit selanjutnya gitu. Jadi akan terus-menerus. Tapi kalau research ini biasanya hanya project sekali, one off project. Jadi kalau projectnya selesai, sudah mendatangkan hasil, sudah ada hasilnya, sudah ada kesimpulannya, selesai. Nanti ada project baru lagi gitu ya. Kemudian never involves an experimental treatment or placebo. Ini clinical audit. Jadi clinical audit tidak ada perawatan atau perawatan eksperimental, misalnya uji coba obat, itu bukan ya. Jadi bukan itu, tidak ada suatu uji coba atau eksperimen ataupun penggunaan placebo. Sedangkan kalau research iya bisa ya, uji trial klinik itu kan research. Jadi kalau clinical audit tidak. Oke, kita sudah belajar tentang perbedaan clinical audit dan research serta tadi ya, tujuan audit klinik dan peran audit klinik dalam clinical governance dan patient safety. Masih ingat nggak? Diingat-ingat dulu.